warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula-mula saya memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Diki Aidil Akbar dari kelas biologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrogen. Yang dimana kita tahu hidrogen merupakan unsur yang paling banyak kita temukan di bumi. Yang salah satunya yaitu kita kenal sebagai air dalam bentuk H2O. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana siklus air itu terjadi atau siklus hidrogen itu terjadi, tepatnya pada siklus hidrologi yang siklus ini itu dimulai dengan menguapnya air yang ada di permukaan bumi. Nah, pertama-tama air yang berada di laut, di sungai, di danau maupun di rawa itu menguap ke atas yang disebabkan karena panas sinar matahari. Nah, proses ini dinamakan sebagai proses evaporasi. Nah, selanjutnya selain itu air yang berada di tumbuhan yang disimpan oleh tumbuhan juga akan ikut menguap. Nah, proses ini kita kenal sebagai yang sering kita pelajari sebagai proses transpirasi. Nah, uap hasil penguapan ini baik itu dari transpirasi maupun evaporasi akan bergabung menjadi titik-titik air dan naik pada ketinggian tertentu. Proses ini dinamakan sebagai kondensasi. Selanjutnya awan tersebut titik-titik awan tersebut akan berkumpul menjadi yang kita kenal sebagai awan. Nah, setelah itu awan-awan tersebut akan kemudian titik-titik hujan tersebut yang dalam bentuk awan akan jatuh ke permukaan bumi kembali, atau kita kenal sebagai istilah presipitasi, yang pada umumnya kita kenal sebagai hujan. Nah, air hujan inilah yang kemudian akan kembali ke bumi menjadi air sungai, air laut, air danau, maupun masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Siklus inilah yang kemudian akan terus-menerus terulang sehingga air yang ada di permukaan bumi itu tidak akan pernah habis. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silahkan. Terus bagaimana proses hujan itu terjadi? Nah, saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kita tahu proses kondensasi terjadi kan disebabkan karena rendah atau naiknya, berubahnya menjadi titik-titik air dikarenakan suhu udara yang sangat rendah. Nah, apabila suhu udara tersebut mengenai titik-titik air yang mana suhu tersebut sangat-sangat rendah atau memungkinkan air itu membeku, yang kita tahu titik beku air itu sekitar 0 derajat Celcius. Nah, otomatis titik-titik air ini akan berubah menjadi butiran-butiran es lah. Nah, setelah butiran-butiran es ini semakin berkumpul dan makin banyak, maka otomatis akan kembali jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk es. Meskipun begitu, kan kita tahu permukaan bumi itu yang ketinggiannya lebih rendah itu suhunya agak sedikit panas. Meskipun begitu, tidak semua esnya itu ikut mencair. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ukuran pada butiran-butiran es tersebut, yang dimana tidak semua butiran-butiran es tersebut menjadi air. Nah, butiran-butiran es inilah yang tidak berubah menjadi air yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan es. Selasa itu jawabannya. Apakah sudah puas? Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai siklus hidrogen ini atau siklus hidrologi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih.